Selamat datang di video ini. Dunia baru saja mulai mendapatkan akses ke layanan 5G secara global, namun ada satu negara yang sudah lebih unggul dari negara lain dalam perlombaan untuk 6G. Tiongkok baru saja menguji jaringan 6G pertamanya yang menjanjikan kecepatan dan efisiensi lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangganya sebelumnya. 6G menjanjikan kecepatan yang lebih cepat, lebih pintar, dan lebih efisien dibandingkan 5G, serta menjadi pusat teknologi dunia. Tiongkok sedang bergiat mengembangkan teknologi ini dan mengklaim sebagai yang terdepan dalam penelitian dan pengembangan 6G. Negara Asia ini berencana untuk mengkomersialkan teknologi tersebut pada tahun 2030 dan menyediakan aplikasi 6G awal pada tahun 2025. Para ilmuwan Tiongkok telah membuat lompatan besar di bidangnya dengan menguji gadget pengalih optik baru di luar angkasa. Peralatan ini merupakan bagian penting dari perluasan internet satelit dan peristiwa ini membawa Tiongkok lebih dekat ke jaringan 6G. Penelitian dari Institut Optik Zheng Tiongkok dan Mekanika Presisi sebelumnya telah memverifikasi keberhasilan teknologi perangkat pengalih optik. Berfokus pada peningkatan kecepatan, fleksibilitas, dan kapasitas transmisi informasi, para ilmuwan yang berkomitmen ini telah menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk menyempurnakan teknologi inovatif ini. Pada bulan Agustus, perangkat peralihan optik yang diluncurkan ke orbit dengan roket pembawa Y-7 Tiongkok menandai uji coba pertama bagi Tiongkok. Data fotografi diunduh dan digunakan di lapangan tanpa korupsi, menunjukkan janji inovatif dari teknologi ini. Perangkat yang baru diuji ini menghilangkan kebutuhan akan perantara tradisional dalam jaringan komunikasi dan secara signifikan meningkatkan kapasitas dan kecepatan pertukaran data. Menurut salah satu ilmuwan, pendekatan optik dapat meningkatkan kapasitas dan kecepatan pertukaran data berbeda dengan metode fotoelektron konvensional. Teknologi peralihan optik adalah bentuk komunikasi berbasis satelit yang memungkinkan transmisi sinyal cahaya secara langsung daripada mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dengan teknik ini, transmisi data dapat menjadi jauh lebih efisien dan cepat daripada sebelumnya karena peralihan listrik yang digunakan oleh jaringan komunikasi konvensional harus mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik, melakukan routing pada sinyal tersebut, dan mengubahnya kembali menjadi sinyal cahaya. Proses ini dapat mengakibatkan gangguan atau penundaan dalam transfer data. Teknologi peralihan optik menggunakan perangkat seperti cermin untuk memantulkan sinyal cahaya langsung ke tujuannya, jauh lebih cepat daripada peralihan listrik dan meminimalkan penundaan. Satelit 6G Tiongkok adalah yang pertama menggunakan teknologi semacam ini, juga diperlengkapi untuk mendeteksi bencana tanaman dan mencegah kebakaran hutan. Tiongkok menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam penelitian dan pengembangan 6G. Pemerintah Tiongkok berencana meluncurkan jaringan 6G yang akan berdampak pada ekonomi, keamanan nasional, dan popularitasnya di seluruh dunia. Selain Tiongkok, AS, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa juga terlibat dalam proyek dan upaya 6G, dengan potensi untuk merevolusi transfer data dan komunikasi di masa depan. Perlombaan 6G semakin meningkat, dan Tiongkok berada di garis depan teknologi ini. Salah satu hal yang paling penting untuk keberhasilan 6G adalah teknologi komunikasi terakhir. Pita terakhir mencakup frekuensi mulai dari 100 GHz hingga 10 THz, berbeda dengan pita rendah yang digunakan oleh komunikasi nirkabel konvensional. Gelombang terakhir memiliki potensi untuk mencapai kecepatan transmisi data yang secara signifikan lebih tinggi daripada yang dapat ditangani oleh 5G karena dapat mengangkut lebih banyak data daripada gelombang frekuensi rendah. Selain itu, gelombang terakhir dapat melewati material seperti kertas, kain, dan plastik, membuka potensi baru untuk teknologi pencitraan dan penginderaan nirkabel. Namun, terdapat juga beberapa kendala dalam komunikasi terakhir, termasuk masalah keamanan, interferensi, dan redaman yang berlebihan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan.
Untuk mengatasi masalah ini, para peneliti di Tiongkok menciptakan metode dan gadget komunikasi terakhir yang akan membuat komunikasi terakhir lebih aman dan efisien. Banyak teknologi penting sedang dikembangkan, seperti pemodelan saluran terakhir, desain chip front-end, desain antena multibalok, pemrosesan sinyal baseband, dan manajemen sumber daya. Tujuan mereka dalam menggunakan teknologi ini adalah untuk membuat koneksi lebih andal dan meningkatkan kecepatan pengiriman data untuk 6G dan seterusnya, dengan kapasitas ultra tinggi ini. Lubang belakang nirkabel, realitas imersif, holografi definisi tinggi, dan aplikasi serupa lainnya dapat dimungkinkan melalui jalur nirkabel terabit per detik yang juga sedang dikembangkan oleh para peneliti di Tiongkok. Jaringan cerdas yang mengoptimalkan kinerja jaringan dan pengalaman pengguna adalah tujuan dari teknologi ini yang menggunakan kecerdasan buatan. Jaringan 6G dapat beradaptasi dengan banyak skenario dengan menggunakan jaringan cerdas, termasuk kota pintar, rumah pintar, transportasi pintar, dan layanan kesehatan pintar. Ini juga dapat membantu dalam mengatur lalu lintas, mengalokasikan sumber daya, dan meningkatkan keamanan. Kemajuan teknologi 6G Tiongkok dapat secara signifikan mengubah masa depan transfer data dan komunikasi. Hal ini juga dapat menyebabkan negara-negara bekerja sama lebih erat atau bersaing lebih sengit karena Tiongkok bukan satu-satunya negara yang mengupayakan penelitian dan pengembangan 6G. Beberapa negara juga berkolaborasi dalam proyek dan program 6G. Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok, Jin Xianglong, telah menyatakan bahwa Tiongkok saat ini adalah pemimpin dunia dalam penelitian dan pengembangan 6G. Dan negara ini mungkin memiliki keunggulan dalam persaingan 6G karena sudah menyebarkan jaringan dan aplikasi seluler 5G. Perekonomian Tiongkok mungkin akan mendapat dorongan besar dari teknologi 6G dan juga berpotensi membantu Tiongkok mempertahankan statusnya sebagai pemimpin dunia dalam teknologi baru. Pasar bisnis dan peluang kerja dapat muncul dengan hadirnya teknologi 6G, yang juga dapat meningkatkan efisiensi dan keluaran teknologi yang ada saat ini. Teknologi ini berpotensi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, mendorong inovasi dan kewirausahaan, tidak hanya di beberapa negara saja, melainkan di seluruh dunia. Dalam dunia telekomunikasi internasional, dinamika kawasan Asia akan mendapatkan manfaat besar dari keberhasilan teknologi peralihan optik Tiongkok di luar angkasa. Perkembangan ini memiliki dampak luas pada banyak industri dan negara di wilayah tersebut dan di seluruh dunia. Di dunia, teknologi 6G mutakhir ini dapat mengirimkan impuls cahaya secara langsung, alih-alih mengubahnya menjadi impuls listrik, yang memungkinkan transfer data lebih cepat dan efisien dibandingkan sebelumnya. Hal ini dapat sepenuhnya mengubah internet satelit dan industri lain yang mengandalkan transfer data cepat, seperti komunikasi seluler jarak jauh, penginderaan, dan superkomputer. Operator jaringan nirkabel terbesar ketiga di Tiongkok, China Unicom, memperkirakan bahwa aplikasi awal 6G akan tersedia pada tahun 2025, dengan peluncuran komersial 6G dimulai pada tahun 2030. Hal ini akan meningkatkan posisi Tiongkok dalam perekonomian global, menjadikan negara tersebut lebih menarik bagi investor dan talenta terbaik. Kepemimpinan Tiongkok dalam meningkatkan konektivitas regional akan menghasilkan Asia yang lebih terhubung dan makmur, yang pada gilirannya dapat mendorong inovasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kemitraan internasional. Kemajuan komunikasi optik berpotensi berdampak pada negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara, yang banyak melirik Tiongkok untuk bantuan dalam peningkatan infrastruktur digital dan masalah konektivitas. Kepemimpinan Tiongkok dalam menentukan agenda teknologi di Asia menjadi semakin penting, terutama di antara negara-negara yang ingin memperbarui infrastruktur digital mereka. Kepemimpinan ini menunjukkan kemungkinan untuk menciptakan koalisi baru. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa teknologi 6G akan membahayakan keamanan data pengguna, dengan potensi ancaman baru seperti serangan dunia maya,
pelanggaran data, invasi privasi, dan spionase jaringan. Transportasi dan fasilitas layanan kesehatan merupakan contoh infrastruktur penting yang mungkin menjadi lebih bergantung dan rentan terhadap gangguan karena teknologi 6G. Para peneliti Tiongkok berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan menetapkan standar dan peraturan, serta mengembangkan mekanisme untuk autentikasi, verifikasi, dan enkripsi guna melindungi jaringan 6G dan penggunanya. Minat global terhadap inisiatif 6G Tiongkok tinggi karena negara ini terus mendorong batas-batas teknologi. Teknologi 6G dapat membawa keuntungan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta ancaman baru. Hal ini memiliki potensi untuk mengubah sejarah dalam skala global di bidang komunikasi dan transmisi data. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.